Jelang jumpa timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, skuad Cina dilanda krisis internal. Cina yang dilatih oleh Branko Ivankovic menyambut laga lawan timnas Indonesia di ronde ketiga ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan persiapan kurang baik. Pasalnya, skuad Cina baru saja menelan 2 kekalahan saat 2 laga perdana. Cina kalah telak 0 hingga 7 dari Jepang di laga perdana grup C ronde ketiga. Pada laga berikutnya, tim asuhan Branko Ivankovic harus menyerah 1 hingga 2 dari Arab Saudi. 2 kekalahan tersebut berbuntut panjang bagi skuad Cina. Kritik keras langsung terlontar dari seluruh Cina usai hasil tersebut. Publik Cina meminta Branko Ivankovic untuk segera mengundurkan diri. Selain itu, Cina juga menghadapi masalah tak kalah serius sebelum jumpa timnas Indonesia. Media asal Korea Selatan, Best 11 melaporkan bahwa skuad Cina sedang mengalami kekacauan internal. Best 11 melaporkan bahwa ada konflik antara Branko Ivankovic dan Zheng Zi selaku manajer timnas Cina. Zheng Zi awalnya meminta Branko Ivankovic untuk mencadangkan Bram Abdulli pada laga kedua lawan Arab Saudi. Namun, Branko Ivankovic memilih bergeming sama sekali. Alhasil, Zheng Zi tertangkap kamera tengah marah besar atas keputusan Branko Ivankovic. Best 11 melaporkan bahwa Zheng Zi tertangkap kamera tengah memukul tembok dan marah-marah. Media tersebut melaporkan bahwa keduanya tengah berselisih paham. Situasi internal di skuad Cina juga makin buruk menurut laporan media asal Korea Selatan tersebut. Best 11 melaporkan bahwa para pemain Cina juga melontarkan keraguannya atas pilihan taktik Branko Ivankovic. Kekalahan dari keduanya termasuk timnas Indonesia bakal membuat Federasi Sepak Bola Cina mengambil tindakan drastis. Hasil buruk bakal membuat Federasi Sepak Bola Cina mendepak Branko Ivankovic dari kursi pelatih. Kisah nyata dan membahagiakan. Ketika timnas Indonesia yang pernah terpaut 81 posisi dari timnas Vietnam di ranking FIFA, kini cuma ketinggalan 13 peringkat. Kisah perjalanan timnas Indonesia dalam dunia sepak bola menarik untuk disimak, terutama dalam konteks persaingan dengan timnas Vietnam. Dulu Indonesia berada di peringkat 173 FIFA, terpaut 81 posisi dari Vietnam yang berada di peringkat 92. Selama periode 2019 hingga 2023, Indonesia kesulitan menghadapi Vietnam dengan catatan 2 imbang dan 3 kekalahan dalam 5 pertemuan. Namun, situasi mulai berubah di awal 2023. Vietnam kehilangan pelatih Park Hang-seo yang sebelumnya membawa mereka meraih prestasi, sementara timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong mulai menunjukkan perkembangan yang signifikan. Performa Vietnam pun merosot drastis setelah kedatangan Philippe Troussier. Menjelang Piala Asia 2023, Vietnam hanya meraih 1 kemenangan dari 5 pertandingan. Mereka bahkan tersingkir dari fase grup, termasuk kekalahan 0 hingga 1 dari Indonesia. Setelah turnamen, Vietnam turun ke peringkat 105 dunia, sementara Indonesia naik ke 142. Momentum positif terus berlanjut. Indonesia berhasil mengalahkan Vietnam 2 kali dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, membuat Vietnam terjun ke peringkat 115, sementara Indonesia melesat ke 134. Pada FIFA Matchday September 2024, Indonesia kembali naik ke peringkat 129 setelah hasil imbang melawan Arab Saudi dan Australia, sedangkan Vietnam turun ke 116. Kini Indonesia hanya terpaut 13 posisi dari Vietnam, sebuah pencapaian luar biasa mengingat jarak yang begitu jauh hanya beberapa tahun lalu. Jika Indonesia mampu meraih kemenangan atas Bahrain dan Cina di pertandingan mendatang, mereka berpotensi naik lagi ke peringkat 120 dunia.
Cerita ini adalah gambaran nyata dari kerja keras dan perjuangan timnas Indonesia untuk kembali ke jalur prestasi.